Jangan lupa subscribe ya kak. Biar saya semangat upload videonya. Ying dan Jiang Wu dari kuil Xingchen semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Jiang Wu, pedang ini. Aku takut bahkan kau dan aku harus melakukan yang terbaik untuk bisa dengan enggan mengambilnya. Seng Ying sedikit terlambat. Dan sudut mulutnya juga menunjukkan senyum pahit. Untuk Liang Feng kuat. Mereka tidak pernah ragu. Karena dia berasal dari Dewa Pejuang Aliansi. Itu ditakdirkan untuk tidak menjadi biasa. Hehe, kamu dan aku bisa bergabung bersama. Jika kamu sendirian, kamu mungkin terluka serius jika kamu takut pada pedang ini. Jiang Wu mengangguk dengan masam dan berkata. Segera, Seng Ying dan Jiang Wu menatap Xiao Yan yang berdiri di udara, menggelengkan kepala dan mendesah. Orang ini memiliki kekuatan. Tapi sayangnya, dia jengkel dengan orang-orang mesum ini. Seng Ying juga menghela nafas pada Xiao Yan. Di dunia psionik, Feng Chan dan Ling Fei juga menyaksikan adegan ini. Feng Zhen melihat kekuatan perkasa dari pedang kuno. Liu Mei yang halus juga sedikit terpana. Ling Fei tidak bisa menahan diri bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Keji, seorang pejuang abadi bintang 5 tidak menunjukkan kasih sayang kepada pejuang bintang 3. Ling Fei mengertakkan gigi. Dan saat berbicara, suaranya sedikit lebih tebal daripada wanita biasa. Tetapi jika dia mendengarkan dengan cermat, dia akan saya masih bisa mengatakan bahwa Ling Fei adalah seorang wanita. Ketika Ling Fei marah, udara di sekelilingnya terdistorsi. Itulah efek dari jiwa kuat Ling Fei. Ketika Feng Chan melihatnya, dia mengambil gambar Ling Fei. Dan matanya yang indah mengungkapkan jejak kemarahan. Mengatakan, tidak bijak menyinggung aliansi dewa untuk kelompok orang ini. Jangan impulsif. Ling Fei menggigit giginya yang perak dan memandang Xiao Yan, yang sudah dalam bahaya. Dia tidak berdaya dan menghela nafas. Tidak dapat membantu. Boom, boom, boom. Di sisi Ye Jiang, rancang menabrak meteor. Tinjunya berdesing. Dan mayatnya menyerang seperti pancuran. Tubuh Ye Jiang mundur. Dan ia juga dengan tenang menghadapi serangan keduanya. Ketika dia berbalik untuk melihat sisi Liang Feng, sudut mulut Ye Jiang mencibir. Berkata, tidak ada gunanya. Pedang Liang Feng kosong. Dia tidak bisa menahannya. Rancang kuan seperti hujan deras. Bersiul padat. Tidak ada jeda di tengah. Dan Ye Jiang tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Di hadapan kata-kata Ye Jiang, rancang tidak pernah pergi untuk melihat pertempuran Xiao Yan dan Liang Feng sama sekali. Orang biasa mungkin tidak bisa mengambilnya. Tapi itu adalah guru ke-9 saya. Dia harus bisa mengambilnya. Rancang menggeram. Dia bisa merasakan gelombang horor dari pedang kuno. Tetapi wajahnya masih penuh percaya diri. Percaya diri. Bahkan jika Xiao Yan tidak pernah memilikinya. Rancang memiliki kepercayaan 100% pada Xiao Yan. Sungguh, kalau begitu, kamu hanya harus menunggu mayatnya. Ye Jiang mencibir. Tubuhnya menjarah. Dan gelombang tangannya adalah serangan yang kuat. Dia terus menghadapi rancang dan mayat iblis. Dan kedua belah pihak jatuh ke jalan buntu. Namun, kebuntuan seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi rancang. Karena Ye Jiang, pada saat ini, benar-benar melancarkan serangannya. Dan ia meniupkan serangan baliknya. Momentum yang ganas, yang berasal darinya, tampaknya telah menemukan rutinitas serangan rancang dan mayat iblis. Aku juga tidak membuang waktu denganmu. Pertarungan harus berakhir. Momentum Ye Jiang meletus. Dan gas sumber abadi yang mengamuk keluar darinya seperti binatang buas. Momentum dan kekuatan puncak peri pertempuran bintang 5 lebih dari 1,5 poin lebih tinggi daripada peri pertempuran bintang 5 awal rancang. Hah! Begitu tubuh Ye Jiang bergerak, ledakan mengerikan terdengar. Tinju melambai dengan lembut. Tetapi kekuatan teror pecah. Mata rancang menyipit. Dia ingin mengelak. Tapi sudah terlambat. Dan dia harus berurusan dengan pukulan ini. Boom! Ada suara keras lainnya. Dalam ledakan energi, tubuh rancang melesat ke belakang dan menghantam tanah secara langsung. Meledakkan tanah padat dari lubang. Tetapi alun-alun yang diperkuat tidak terlalu banyak kerusakan telah terjadi. Namun, pukulan ini benar-benar menghancurkan rancang secara langsung. Darah rancang menyembur. Matanya menjadi merah. Tidak mungkin.
Bagaimana kekuatanmu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Suara rancang serak. Dan ada darah di tenggorokannya. Ye Jiang mencibir dan melangkah keluar lagi. Lagi tinju yang tampaknya hambar. Menembaki mayat iblis. Ada suara keras tanpa kejutan. Mayat iblis melesat ke belakang. Dan satu tangan ke Ye Jiang langsung meledak. Sekarang hanya ada satu tangan yang tersisa. Kuil kuno. Di mataku. Itu hanya kekuatan dari 3 kekuatan berlebihan. Berdasarkan medan. Aku untungnya membunuh putra Dewa Aliansi memerangi dan berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk melawan kita. Suara Ye Jiang Senhan kedinginan. Matanya menatap dua sosok yang memalukan. Menunjukkan kegembiraan. Hari ini, aku ingin kamu melihat lebih dekat. Kesenjangan nyata antara kuil kuno kamu dan Dewa Aliansi saya. Ye Jiang menakutkan. Dan rancang berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Di matanya. Tiba-tiba membunuh. Dan momentum meledak. Momentumnya sangat sengit. Mendongak lagi. Mata rancang menjadi mata putih. Bukannya mata putih. Rancang memutar matanya. Ketika Ye Feiyu melihat keadaan rancang, dia berkata bahwa hatinya tidak baik. Dan dia khawatir, ini. Brother rancang telah kehilangan kesadaran. Begitu kata-kata Ye Feiyu jatuh, sosok rancang berkibar sedikit, meninggalkan gambar sisa. Dan saat berikutnya, dia menggigit giginya dan muncul di depan Ye Jiang. Tinju seperti gunung meninju. Ye Jiang juga terpana. Tubuhnya runtuh. Dan rancang kehilangan pukulan. Tapi kecepatan tubuhnya berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan dia hanya berpegangan pada Ye Jiang. Hah, hah, hah. Pertempuran sengit antara keduanya meresap ke lapangan. Pada saat yang sama, Xiao Yan melihat pedang kuno, berkeringat di dahinya dan tinjunya terkepal. Tingkat pertumbuhan Ling Yun Xuantian dan segera datang. Tetapi selama periode ini, Lang Tian menghasilkan beberapa lagi. Xiao Yan memegang 3 di tangannya. Dan ketika dia makan 1, ada 2 lagi. Xiao Yan makan yang kedua. Napas Xiao Yan telah tumbuh dengan gila-gilaan ke tahap akhir dari 4 bintang. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa kekuatan peningkatan telah mencapai. Tetapi kekuatan itu sendiri memiliki celah yang substansial. Tidak semudah mengambil pedang ini. Pada saat ini, Xiao Yan telah mengeluarkan semua keterampilan tempur yang dapat dilindungi. Xiao Yan menoleh dan melihat kerumunan tim yang tak kenal takut. Jika pada saat ini orang banyak tidak terjebak dalam pertempuran cemas, ditambah dengan keterampilan bertarung tim, Arai Tian Xuan Li Xuan, pedang ini, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkannya. Tetapi masalah di depan mata Xiao Yan adalah bahwa semua orang di tim yang tak kenal takut terjerat, dan kekuatan pedang ini telah sangat melebihi kemampuannya. Apa yang harus dilakukan? Jika dia dipukul dengan keras, pertempuran ini akan dikalahkan. Mungkinkah kita akan menggunakan tinju Xiao Yan sedikit menegang. Tapi Xiao Yan tahu bahwa sekali Zichen Virtual Spirit Tower digunakan lagi, konsekuensinya tidak akan seperti apa yang sekarang dapat ditanggungnya. Sepertinya itu hanya perkelahian. Begitu Xiao Yan menggertakkan giginya, dia berkata dengan suara bahwa tubuh guntur dewa kuno. Xiao Yan menyentuh tingkat kedua, tubuh guntur yang sebenarnya. Namun, itu juga menyentuh 1 atau 2. Ini hanya dapat dianggap sebagai langkah ke dalam tubuh guntur yang nyata. Kekuatan saat ini yang dapat didukung oleh kekuatan fisik paling banyak 150. Dan Xiao Yan sekarang memiliki 150 teratai api Tao di tangannya. Dia tahu bahwa menambahkan bunga lain akan melebihi batas yang dapat dia tahan. Dan tubuh fisik pasti akan rusak parah. Bahkan jika dia menolaknya. Pedang Liang Feng ini. Kekuatan Xiao Yan sendiri juga akan meledakkan dirinya sendiri hingga cedera serius. Namun, pada saat ini, selain menggunakan kekuatan menara spiritual Zichen Virtual, terkuat Xiao Yan adalah tinju pemadam kebakaran yang hening ini. Hanya dengan meminjam kekuatan ledakan Tianhuo Fire Lotus, kekuatan yang kuat meletus. Kuat. Tetapi kekuatan yang kuat juga akan membawa beban besar ke tubuh Xiao Yan. Sepertinya, tidak ada pilihan lain. Jika satu lengan hancur, masih ada jalan keluar lain. Mata Xiao Yan sedikit membeku. Dan jumlah lotus api yang telah mencapai batas sekali lagi terkondensasi di tangannya. Ternyata sumber keabadian dapat mengisi kembali energi api langit.
Tetapi kondensasi 150 teratai api telah menghabiskan sebagian besar sumber semi-abadi dalam tubuh Xiaoyan. 200, 220, 260, petik 2 300. Xiaoyan sekali lagi memadatkan lebih dari setengah api di langit. Dan 3 bintang di tubuhnya redup. Yuyan telah memadatkan sumber keabadian di tubuhnya menjadi kelelahan. Batas aslinya adalah 150. Tetapi saat ini meningkatkan jumlah Tianhuo Fire Lotus sebanyak 300 kali telah sangat melampaui batasnya. Dengan cara ini, Xiaoyan sudah siap secara mental. Bahkan jika dia menghancurkan lengan, dia masih harus membawa pedang. Ini adalah perjuangan yang tidak berharga. Pedangku dan peri bertarung bintang 5 yang biasa sulit untuk dilawan. Bahkan jika kamu adalah peri berperang Samsung yang kuat, kamu tidak bisa menahan pedang ini. Kamu bisa membiarkan aku mengorbankan pedang ini. Kemuliaan kematian. Suara lembut Liang Feng keluar perlahan. Meskipun permukaan Liang Feng tampak tidak terluka. Pada kenyataannya, bahkan jika dia seorang pejuang bintang 5, pedang ini telah menghabiskan semua makhluk abadi. Sumber gas. Jika pedang ini tidak membunuh Xiaoyan, Liang Feng tidak akan memiliki kekuatan untuk membunuh Xiaoyan. Pedang kuno yang ditangguhkan di depan Liang Feng seperti ular beracun yang sangat marah. Pada saat ini ia sedang memuntahkan surat ular, meringkuk, menyiapkan kekuatannya secara maksimal, dan akan selalu berlari dengan postur terkuat. Sudah berakhir, Liang Feng berkata dengan lembut. Ketika melihat Xiaoyan, ada kilatan cahaya hutan yang dingin. Di depan suara lembut itu adalah pedang kuno memancarkan gemetar orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Bahkan 5 faksi utama dari dunia atas, dan dunia pedang yang memiliki pemahaman mendalam tentang kendo, juga luar biasa dan tidak bisa tidak mengagumi kekuatannya. Di antara telapak tangan kanan Xiaoyan, 300 Tianhuo Fire Lotuses semuanya dikompresi, mengembun menjadi bola api seukuran kepalan tangan. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bola api itu, seolah-olah mengandung ribuan api di dunia. Di permukaan, ada juga Raimon menembus permukaan sepanjang jari Xiaoyan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan menarik telapak tangannya, lalu perlahan-lahan memegang bola api di telapak tangannya, dan segera melihat bahwa api itu membanjiri meridian Xiaoyan, kemudian menyebar di sepanjang kulit. Seluruh lengan, api yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba, terhubung ke darah dan daging mereka. Untuk sesaat ketika Xiaoyan mendongak lagi, pada murid-murid, Lei Guang dan lampu api saling terkait, dan sepasang mata meledak menjadi cahaya yang berkilau. Karena kamu pikir kamu kuat, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa yang benar-benar kuat. Ayo, di atas pedang kuno. Pedang itu menjerit dan menjerit, seolah-olah menangis seperti hantu. Dan gelombang horor yang berasal dari pedangnya tiba-tiba meledak. Di mata bermartabat yang tak terhitung jumlahnya, mata dan murid Liang Feng yang hambar meletus ledakan kekerasan yang tiba-tiba langsung mengunci Xiaoyan. Dia tidak lagi memiliki kata-kata omong kosong. Perlahan-lahan mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan. Satu jari, pedang kuno tiba-tiba berubah menjadi sentuhan mang dingin. Dan udara terputus langsung, mengungkapkan ketiadaan dan kegelapan. Dan ruang itu dipotong dari jalan hitam panjang, dibungkus dengan momentum yang mengerikan, yang menjarah ke arah Xiaoyan dan pergi. Bunuh pedangnya, raungan itu bergema. Dan aku melihat pedang kuno bergerak masuk. Tubuh pedang itu tampak sedikit kusam. Tetapi kekuatan dan momentumnya menyebabkan perubahan yang tak terhitung jumlahnya di semua tim. Di mana pedang kuno berlalu, tanah yang kokoh di alun-alun memicu parit panjang. Dan itu sangat sombong sehingga angin kencang yang dilewati pedang kuno itu. Pedang kuno menunjuk Xiaoyan, dan kekuatannya melebihi batas. Di hadapan pedang kuno yang datang dari badai, semua orang berubah warna. Xiaoyan juga sedikit tertekan. Tangan kanannya perlahan diangkat, dan matanya bermartabat. Namun, ketika mata yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dengan pedang Liang Feng yang menghancurkan, Xiaoyan, yang berada di target, tetap tenang. Bahkan jika semua orang berpikir Xiaoyan tidak bisa mengambil pedang. Namun, Xiaoyan masih berdiri tegak, dengan awan cahaya dan wajah cerah.
tanpa mengubah wajahnya seolah-olah dia tidak tergerak oleh pertempuran ini sama sekali. Energi semacam ini menarik kekaguman semua orang. Di atas tangan Xiaoyan, api berangsur-angsur terbuka, memancar keluar dari jari-jari, dan api memenuhi seluruh lengan kanannya. Dengan kekuatan Samsung Dusan, langkah ini sudah sangat kuat. Tapi, itu harus berakhir. Liang Feng bergumam dengan tenang, melihat pedang kuno terbang menjauh. Dan Xiaoyan yang akan menghadapi Hong. Wajahnya dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia akan menang karena tidak ada alasan untuk gagal. Tidak ada faktor lain. Samsung Dusan dapat melawan pedang yang mengejutkan ini. Kemungkinan ini hampir nol. Diam. Pergi. Tembak. Tinju. Xiaoyan mengepalkan giginya. Kata-kata meledak di mulutnya satu persatu. Tinju ditutup dengan pinggangnya. Saat berikutnya, 5 jari tiba-tiba mengencang. Dan 300 bola api Tianhuo Fire Lotus terkondensasi di tangannya. Dan mereka langsung diperas. Boom! Dalam waktu singkat, api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Dan kemudian berubah menjadi api besar di depannya. Udara di sekitarnya tampak terbakar. Dan gelombang panas menyapu lapisan-lapisan di sekitarnya. Satu pedang. Satu pukulan. Keduanya diliputi oleh sumber gas abadi yang mengamuk. Dan di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mereka menabrak keras bersama-sama. Meskipun pedang kuno itu kecil, itu memblokir kepalan api raksasa Xiaoyan dengan kaku. Kedua kekuatan tiba-tiba mengubah warna fantasi ini. Antara Gujian dan Xiaoyan Huoquan, ilusi ruang sebenarnya berputar dan terombang-ambing pada saat ini, mengirimkan riak ruang. Di bawah Tong Tianzu, tim yang telah memasuki Dongfu, tetapi belum memasuki Dongfu, menerima kejutan yang tak terhitung jumlahnya untuk ditonton. Termasuk 5 faksi dari ranah atas dan 3 ranah-ranah tengah. Di samping aula leluhur para leluhur, alam pedang, dan tanah roh yang belum tiba. Mereka langsung menatap pemandangan ini. Keduanya berdiri tegak dan menatap Liang Feng, yang penuh percaya diri di kejauhan. Pada saat ini, telapak tangannya berkeringat. Dan wajahnya menjadi sedikit bermartabat dan jelek. Dia melihat kekuatan yang muncul dari tabrakan. Memikirkannya, Xiaoyan diam-diam tersembunyi. Menyembunyikan langkah besar untuk bertarung melawan pedang ini. Xiaoyan menggertakkan giginya dan meledakkan seluruh lengannya, yang ditutupi oleh raimang pada saat ini. Daging dan tulangnya bersinar terang. Di antara jari-jari itu, nyala api tak berujung meledak. Dan kekuatan ledakan terus-menerus dilepaskan. Dan pukul Liang Feng itu dengan pedang. Pada saat ini, warna seluruh langit dibagi menjadi 2 bagian. Setengah dari yang diwarnai merah oleh api Xiaoyan. Dan setengah dari lapisan awan tebal tersedot oleh gas pedang. Menjadi suram, 2 kekuatan. Di pada saat ini, sebisa mungkin. Boom! Suara ledakan kedua kekuatan itu tidak ada habisnya. Kedua kekuatan itu tidak pernah menyerah satu sama lain. Kekuatan mereka begitu menakjubkan sehingga mereka yang menyaksikannya sangat mencengangkan. 5 faksi teratas di dunia atas menunjukkan ekspresi mereka yang luar biasa. Dan lebih banyak mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Orang ini, apa sebenarnya itu? Kamu bisa bertarung melawan Liang Feng, petarung bintang 5, dengan bantuan Sansing Dosian. Dan masih belum ada angin yang jatuh. Dan bahkan jika aku menunggu pedangnya mati, aku takut jatuh dia bisa melakukan yang terbaik untuk bertarung. Tetapi dia hanya bisa menggambar dasi sementara dengan kekuatannya sendiri dari Samsung Dusan. Yang luar biasa. Petik 2. Dan kebanggaan yang sombong dari Guyan Protos tidak bisa menahan menelan air liur di mulut mereka ketika mereka melihat alat pemadam api pemadam yang dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan menggunakan api untuk membuat mereka sulit dipercaya. Meledakkan energi nyala dalam daging, dan kemudian membentuk kekuatan yang kuat dengan daging sebagai medianya. Akan terlalu gila untuk melakukannya. Gila, ini gila. Tapi ini hal yang sangat kuat. Benar-benar mengejutkan. Dari penghinaan terhadap Protos kuno dari awal hingga perhatian yang mengejutkan saat ini, Xiaoyan telah tumbuh lebih tinggi di mata mereka. Aku takut nyala pencerahan lelaki ini tidak lebih lemah dariku. Seseorang dari dunia bawah. Sangat disayangkan menjadi begitu tercerahkan. Mata orang-orang ini penuh kejutan. Siapa yang mengira bahwa Xiaoyan benar-benar bisa bertarung melawan pedang terkuat Liang Feng?
Xiao Yan, yang tampaknya benar-benar putus asa, telah mengerahkan kekuatan yang sangat menakutkan. Pukulan api ini telah menyebabkan banyak wilayah udara menengah menjadi lihat perubahan warna. Aku takut di belakang. Tapi untungnya aku belum memberanikan diri untuk menemukan masalah tim ini. Jika tidak, dengan kekuatan Xiao Yan, bahkan jika mereka memiliki 4 bintang, aku khawatir mereka akan terbunuh olehnya. Pertempuran antara Ye Jiang dan Rancang juga sengit. Tetapi lebih banyak perhatian diberikan pada pertempuran antara Xiao Yan dan Liang Feng. Tak satu pun dari mereka memikirkan tim dari dunia bawah. Seorang legendaris tim ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan dan menakutkan. Namun, ketika semua orang terkejut, suara patah tulang tiba-tiba Xiao Yan di lengannya menjadi suara yang mutlak. Hah, setelah lengan Xiao Yan bertahan untuk waktu yang lama, dia akhirnya mencapai batas. Sekarang dia belum benar-benar melangkah ke tubuh guntur sejati dari tubuh guntur Dewa Kuno. Kekuatan 300 api Tianhuo Fire Lotus bukanlah apa yang bisa ditanggung tubuh Xiao Yan. Kekuatan kekerasan dengan cepat membawa tubuh Xiao Yan ke batasnya. Haha, sepertinya keledai Kiang miskin. Trik ini sangat kuat. Tetapi kekuatanmu saat ini tidak dapat dengan mudah dilemparkan sama sekali. Jika kamu tidak mati, kamu akan pergi ke sihir. Liang Feng mendengar tulang Xiao Yan patah setelah suara. Sidik jari berubah dan mengendalikan pedang kuno. Kekuatan yang bergelombang sekali lagi mengenai kepalan api Xiao Yan. Dan kekuatannya tidak pernah melemah. Perlahan-lahan, tren keseimbangan antara kedua belah pihak cepat rusak. Tinju api Xiao Yan mulai menyusut kembali. Sementara pedang kuno Liang Feng terus membawa tinju api Xiao Yan dengan kekuatan yang sengit. Berguling ke bawah. Bukan karena pedang Liang Feng telah menjadi lebih kuat, tapi tinju pemadam kebakaran Xiao Yanji melemah. Patah tulang berubah menjadi duri tajam, yang menembus lengan Xiao Yan secara langsung. Tetapi Xiao Yan secara paksa menstabilkan lengannya dengan sumber keabadian dan menjaganya tetap utuh. Tetapi rasa sakit ini bahkan lebih baik daripada perasaan guntur dan guntur dalam daging. Wajah Xiao Yan sudah berwarna biru besi. Keringat dingin sangat marah. Dan begitu dia mengertakkan giginya, dia meremas teratai api di tangannya lagi. Dan kekuatan ledakan menyapu lagi. Boom! Tinju api yang ditindas oleh pedang kuno sekali lagi meledak menjadi kekuatan yang kuat. Dan kemudian diperas oleh setiap inci. Udara hancur dan meledak. Membuat suara ledakan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan darah yang memancar dan tulang di lengannya. Pada saat ini, matanya penuh dengan peperangan. Bahkan jika lengan ini hancur, ia tidak akan pernah gagal. Semangat yang kuat seperti itu membuat kondisi Xiao Yan berseru gila sekarang. Eksplode mi, eksplode, eksplode. Mata Xiao Yan Hong menjerit-jerit liar. Dengan setiap raungan, tinju api semakin kuat. Kekuatan lotus api pecah di telapak tangan. Dan api yang mengamuk menjadi lautan api. Terus-menerus mengalir ke dalam tinju api. Dalam keadaan Xiao Yan, wajah Liang Feng juga pucat. Karena ia merasakan perasaan buruk dari pedang kuno. Dan tangan api Xiao Yan masih menguat. Dengan cara ini, Xiao Yan benar-benar akan pedang ini dimakan. Tidak mungkin. Liang Feng menggertakkan giginya. Tiba-tiba menggigit lidahnya. Dan semburan darah keluar. Tiba-tiba, darah menjadi berkabut dan menuangkan ke dalam pedang kuno. Pedang kuno yang dihancurkan oleh Xiao Yan benar-benar menghancurkan kekuatan yang kuat lagi. Tetapi Liang Feng juga harus membayar mahal karena hal ini. Kekuatan sebenarnya jatuh dari tengah-tengah petarung bintang 5 ke awal petarung bintang 5. Liang Feng tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia akan benar-benar dikalahkan oleh Samsung Fighter. Jadi, bahkan jika kekuatannya turun, dia tidak bisa gagal. Dia tidak boleh gagal. Ini juga antusiasme dan harga dirinya yang kuat. Jika dia kalah, Liang Feng akan menjadi Jiang Ya yang kedua. Baik Xiao Yan atau Liang Feng, keduanya telah kehabisan tenaga pada saat ini. Dan sumber gas abadi telah dicurahkan tanpa syarat. Dan keduanya telah memasuki saat terakhir kemenangan. Pada saat ini, lengan Xiao Yan telah menjadi warna ungu kebiruan. Dan darah terus mengalir keluar dari daging yang tertusuk. Rasa sakitnya sangat tak tertahankan. Ketika tenggorokan Xiao Yan terasa manis, semburan darah menyembur keluar. Pada saat ini, tubuh sial, wajah Xiao Yan tenggelam.
Dan dia tidak bisa membantu tetapi ingin menggunakan menara Zichen Suling lagi. Tetapi secara rasional mengatakan kepadanya bahwa jika dia menggunakannya saat ini, semua orang akan terbunuh. Tim yang tak kenal takut selamat sendirian. Dan dia tidak boleh menggunakannya. Lengan Xiaoyan bergetar hebat. Dan itu sudah ada di batas. Akhirnya, Xiaoyan bergidik. Dan tiba-tiba jatuh ke belakang. Semburan darah meludah lagi. Terengah-engah. Dan tinju api kehilangan dukungannya dan juga mengerahkan kekuatan terakhirnya. Ledakan itu meledak dan menghantam pedang kuno Liang Feng secara langsung. Xiaoyan adalah batasnya. Dan Liang Feng juga berada di ujung panah. Bagaimanapun, Xiaoyan diblokir oleh Xiaoyan. Namun, harga Xiaoyan jauh lebih berat dan lebih berat darinya. Setidaknya Liang Feng tidak terluka. Tetapi gas sumber abadi di tubuhnya habis. Dan gas sumber abadi akan segera diisi ulang. Pedang kuno itu tampaknya memiliki roh. Setelah lingkaran, ia mengeluarkan pedang samar yang bersenandung. Tampaknya sedikit lelah. Dan terbang kembali ke sarung Liang Feng. Xiaoyan jatuh dengan keras di tanah. Daging lengannya kabur. Taji tulang berbalik. Penampilannya sangat malu. Terengah-engah. Mata Xiaoyan merah. Tetapi ia masih mengertakkan gigi. Tersandung. Dan berdiri lagi. Liang Feng melangkah di udara. Dan dalam sekejap mata, dia datang ke Xiaoyan. Dan dia mengulurkan telapak tangannya. Kali ini, dia mengambil gagang pedang sendiri dan perlahan-lahan menarik pedang kuno keluar dari sarungnya. Mengacu pada Xiaoyan, ini benar-benar mengejutkan. Seorang Douxian Samsung benar-benar dapat memblokir pedangku dan membunuh udara. Itu luar biasa. Wajah Liang Feng tenang. Dia menatap mata Xiaoyan tanpa merasa jijik. Dan lebih dari sebuah rasa hormat. Pada saat yang sama, suara berdebar terdengar tiba-tiba. Segera, sosok melesat ke belakang. Dan kemudian jatuh jauh tidak jauh dari Xiaoyan. Tanah ditandai dengan jurang yang dalam. Ye Jiang juga jatuh dari langit. Kakinya jatuh ke tanah dengan mata yang berat. Menatap sosok di tanah. Sosok ini bukan yang lain. Itu Rancang. Rancang juga memuntahkan seteguk besar darah. Secara paksa berdiri tegak. Dan menatap Ye Jiang dengan ganas. Ketika Ye Jiang memalingkan kepalanya, dia melihat ekspresi memalukan Xiaoyan. Dan wajahnya dipenuhi dengan tawa liar. Dan suara tawa menyebar. Haha. Aneka adalah aneka. Paria kosong dari alam inferior. Buang-buang kuil kuno. Kenapa kamu tidak marah sekarang? Ye Jiang tertawa dan berkata. Hanya melangkah keluar. Menonton untuk berdiri lagi beberapa rancang yang tengik. Sekali lagi menendang 10 meter jauhnya. Rancang. Yang baru saja berdiri diam. Tidak tahan dengan pukulan itu. Tetapi darah lain menyembur keluar dan tubuhnya malu. Ketika tim yang tak kenal takut bertempur dengan tim Dewa Aliansi Dewa, semua orang memperhatikan hal ini. Xia Zhenghui juga dalam keadaan berpikir dan sedang bersiap untuk mengendalikan mayat iblis. Tetapi menemukan bahwa mayat iblis dicabik-cabik dan hancur berkeping-keping. Ketika perhatian tim yang tak kenal takut tertarik oleh sisi Xiaoyan, mereka terperangkap dicelah oleh tim aliansi Dewa Tempur dan mulai menyerbu. Dan tiba-tiba jatuh ke dalam kerugian. Saat ini, tampaknya tidak ada ketegangan. Mereka kehilangan, lagi pula. Jarak antara kekuatan kedua belah pihak masih terlalu besar. Tetapi sudah sangat bagus untuk dapat mencapai langkah ini. Seng Ying dan Jiang Wuji dari Star Palace menghela nafas. Tetapi sedikit tersesat. Semua orang menghela nafas. Mereka semua merasa kehilangan. Bukan karena mereka berada di pihak tim yang tak kenal takut. Tetapi karena orang selalu ingin melihat tim yang lemah mengalahkan tim yang kuat. Sehingga orang-orang ini akan menghela nafas dan menyesal. Roh psionik Ling Fei mengepalkan tinjunya. Dia juga tegang untuk tim yang tak kenal takut. Udara kuat jiwa menyebabkan riak di udara sekitarnya. Dan Feng Chan meraih pergelangan tangan suci Ling Fei. Dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepalanya pada Ling Fei. Begitu Ling Fei menggigit gigi peraknya, dia hanya bisa menghela nafas. Ini adalah hidup mereka, Feng Chan berkata perlahan. Ling Fei mengangguk tanpa daya. Hah, hah, hah. Tubuh Ye Jiang menjarah. Tinjunya dan kakinya seperti angin. Dan Rancang, yang tidak dapat bergerak, terus memukuli. Pada saat ini,
Rancang terganggu oleh semua tangan dan kakinya. Tubuhnya memar. Wajahnya memar dan wajahnya bengkak. Begitu Xiaoyan mengertakkan gigi, imajiner menara Zichen Suling perlahan-lahan muncul. Ye Jiang terus bertarung seperti ini. Dan Rancang akan benar-benar mati. Rancang terlibat dalam pertempuran ini untuknya. Xiaoyan tidak bisa melihat Rancang terbunuh hidup-hidup. Zantua tampaknya berada dalam situasi putus asa lagi. Xiaoyan meremas senyum pahit di wajahnya. Satu lengan menggantung lemah. Garis keturunan perlahan-lahan mengalir ke lengan yang tidak teratur. Tampak malu sangat luar biasa. Yah, aku menggunakan menara spiritual Zichen virtual kali ini. Aku khawatir jalanmu juga akan berakhir. Zanlao menghela nafas. Dan suara serius keluar perlahan. Xiaoyan tersenyum pahit. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain kehabisan kehidupan. Liang Feng. Bunuh mereka secara langsung. Tidak perlu belas kasihan dari kehidupan rendah orang-orang ini. Ye Jiang berteriak sambil memegang Rancang. Liang Feng memegang pedang kuno. Ujung pedangnya mengarah ke Xiaoyan. Pedang itu terbuka di atas pedang kuno. Liang Feng tampak dingin. Dan pedang kuno di tangannya perlahan-lahan terangkat. Kamu benar-benar kuat. Aku merasa terhormat bisa bermain melawanmu. Jika kekuatanmu 5 bintang seperti aku pasti tidak akan mengalahkanmu. Untungnya, kamu kalah. Jadi berhenti di sini. Liang Feng mengangkat pedang kuno. Dan kemudian melambaikannya. Untuk memotong kepala Xiaoyan. Mata Xiaoyan sudah bersinar dengan cahaya keemasan. Dan dia siap untuk mengambil tindakan. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan menara spiritual Zichen virtual untuk melawannya. Adapun cara menggunakan kekuatan menara spiritual Zichen virtual. Kejahatan apa yang akan terjadi? Xiaoyan pada saat ini tidak bisa lagi peduli begitu banyak. Dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengawasi. Bayangan pedang jatuh tiba-tiba. Semua orang menghela nafas. Dan bahkan tidak tahan melihat pemandangan yang akan segera muncul di lapangan. Dentang. Suara tabrakan logam yang kuat tiba-tiba terdengar. Pedang kuno di tangan Liang Feng benar-benar keluar dari tangannya. Di atas mulut harimau di telapak tangannya. Celah diguncang saat ini. Segera, murid-murid Liang Feng menyusut. Di depan matanya. Sebuah sabit dimasukkan langsung di depannya. Dan pisau tajam sabit hanya satu telapak jauh dari tenggorokan Liang Feng. Setelah beberapa lama, Liang Feng mundur beberapa langkah karena kaget. Siapa? Ayahku. Apakah kamu berani bergerak? Pada saat ini, di hutan yang gelap, suara dingin, seperti anak kecil terdengar perlahan darinya. Kemudian, mereka melihat sekelompok orang berjalan keluar dari hutan yang gelap. Dan kelompok itu tertegun begitu mereka keluar. Aula leluhur. Ya, mereka. Tapi mengapa mereka tampaknya membawa seseorang? Mata yang tak terhitung jumlahnya. Waktu tertarik ke masa lalu. Tampilan ini. Sehingga sebagian besar orang di lapangan tertegun. Matanya ditempati oleh, bukankah itu He Cheng dari aula leluhur? Sepertinya ada memar di wajahku. Tapi aku yakin itu berasal dari kuil Zuxian. Tiba-tiba di lapangan. Tim yang tak terhitung jumlahnya mengenali aula leluhur. Karena aula leluhur berada di antara 3 teratas di tengah dunia. Kekuatannya sudah kuat. Tetapi ketika semua orang muncul, mereka semua malu. Sepertinya, lebih dari selusin orang membawa sebuah gambar. 3 aula leluhur teratas di ruang tengah sebenarnya seperti pelayan. Mereka membawa sedan. Sepertinya melayani sosok itu. He Cheng tersenyum pahit. Memandangi bayangan mungil yang glamor di kursi sedan. Pada saat ini, bahkan di bawah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dia memandang dengan hormat. Mata Ye Jiang tertegun. Dan dia dengan panik memegang tinju Rancang. Dia akhirnya berhenti. Mengangkat kepalanya. Dan melihat aula leluhur-leluhur di kejauhan. Aula leluhur iblis. Apakah Anda berani ikut campur dalam perjuangan kami melawan aliansi dewa? Suara dingin Ye Jiang keluar perlahan. Dan dominasi itu mengejutkan di sekitar. He Cheng dari aula leluhur buru-buru melambaikan tangannya. Dan ekspresi di wajahnya hampir menangis. Dia buru-buru berkata, berani. Karena bibi dan nenek ini. Aku tidak tahu di mana itu. Ye Jiang mendengar kata-katanya. Dan sedikit mengernyit. Setelah mendengar kata-kata He Cheng, dia melihat ke kursi sedan.
yang terlihat sangat mungil. Menarik, jika itu tidak ada hubungannya dengan aula leluhurmu, maka pergi dengan cepat. Jika tidak, bunuh semua tanpa pengampunan. Ye Jiang mencibir lebih dulu dan berkata. Wajahnya muram. Tatapan Shen Han jauh menatap. Rancang berbaring di tanah, berlumuran darah, dan terlihat sangat sedih. Tetapi Ye Jiang melangkah perlahan, menginjak kepalanya yang berdarah, dan menyaksikan rancang yang tak tertembus. Sarkasme muncul di wajah Ye Jiang warna. Kulit Xiaoyan juga tidak baik. Tetapi pada saat ini dia masih berbalik dengan kuat dan menatap Qian Ying dari kejauhan. Dari sudut pandang ini, mata Xiaoyan mandek hampir seketika. Melihat sosok mungil di kejauhan. Mata yang menyilaukan. Itu adalah waktu yang telah berlalu selama ratusan tahun. Waktu hanyalah sebuah konsep. Setidaknya di mata Dosian. Waktu ratusan tahun hampir sekejap mata. Dari kejauhan, dia tidak melihat dengan jelas. Tapi jantung Xiaoyan berdetak sangat kencang. Dan perasaan yang kuat memenuhi otaknya. Napas Xiaoyan terengah-engah. Dan itu sulit dipercaya. Tetapi perasaan itu berasal dari darah. Xiaoyan tahu bahwa tidak akan ada yang salah. Ini sangat mirip dengan bau Sun Er. Tetapi itu bukan Sun Er. Tetapi garis keturunan yang kuat memberitahu Xiaoyan bahwa ini adalah anak ketiganya. Sun Er adalah anak ketiganya yang tersisa. Xiao Yueli, magang dari Raja Tibet, berpura-pura menjadi hantu. Ye Jiang mendengus dingin, memandangi sosok tak bergerak itu, dan berkata, dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Tidak lagi memandang rancang. Kemudian ia kehabisan bentuk dan menunjuk Xiaoyan. Lengan Xiaoyan hampir dihapus, dan sumber energi abadi habis. Pada saat ini, tidak ada kekuatan untuk melawan. Ye Jiang mengulurkan tangan. Telapak tangannya sangat kuat, dan suasananya yang ganas tidak seperti menggertak rancang. Penampilannya langsung ke kehidupan Xiaoyan. Sepertinya tuan itu benar. Semua aliansi Dewa Pejuang itu bodoh. Ketika sosok bergegas Ye Jiang berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mungil terdengar seperti anak-anak terdengar di telinga Ye Jiang. Ye terkejut. Pada saat ini, di sampingnya, sepasang ungu muncul mata biru. Kecuali mata ditutupi oleh kain putih. Ye Jiang tiba-tiba terkejut. Tubuhnya tiba-tiba mundur. Karena, pada saat itu, krisis hidup dan mati yang kuat langsung menutupi Ye Jiang. Dan dia bisa merasakan bahwa jika dia mengambil setengah langkah ke depan, dia mungkin sudah mati sekarang. Desis. Ye Jiang tiba-tiba mundur. Dan sosok yang muncul di depan Ye Jiang dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga semua orang tidak bisa menutupi telinganya. Untuk sementara waktu, seluruh kotak hanya bisa digambarkan dengan kata-kata ruoruhan. Siapa pria ini? Hampir pada saat ini. Apakah itu adalah 5 faksi teratas di dunia atas? Atau 3 domain pedang, tanah roh, dan aula leluhur yang digertak di dunia tengah? Semua memiliki keraguan besar ini. Dalam game fantasi pertama, meskipun 5 faksi utama telah mencapai banyak keberuntungan, tetapi masih ada celah dibandingkan dengan Soldier Fighting League. Setidaknya situasi menghancurkan seperti ini tidak mungkin. Itu hanya pertemuan tatap muka. Dan tidak ada yang pernah melakukan apapun sebelumnya. Dia bisa menakuti Ye Jiang. Yang adalah Ye Jiang. Generasi baru Tianjiao dari God of Fighting Alliance. Dan mencapai 5 bintang sebelum berumur panjang. Kekuatanmu tidak buruk. Tetapi dibandingkan dengan budak hantu di dunia bawah, kamu setidaknya seorang kentut. Tuanku mengatakan bahwa membunuh orang bodoh seperti Dewa Aliansi Anda adalah pemborosan waktu murni. Sosok mungil. Bahwa mata Zilan mengungkapkan sedikit cahaya dingin. Dan dia memandang Ye Jiang yang berkeringat. Dan berkata dengan jijik. Dengan mengatakan itu, sosok itu sadar diri dan datang ke Xiaoyan. Kemudian, di bawah mata cahaya yang tak terhitung jumlahnya, sosok mungil itu berjongkok perlahan, dan kemudian menatap pria di depannya. Meskipun hanya sepasang mata yang terbuka, mata ungu dan biru yang besar menjadi berair pada saat ini, membungkuk ke bulan sabit yang lucu, dan kemudian berkata dengan suara lembut, "Jangan khawatir, aku di sini untuk melindungi ayah." Suara itu keluar perlahan, dan alun-alun itu sunyi. Dengan suara ini, tiba-tiba terdengar bahkan dengan jarum jatuh ke tanah.
Semua dengan mata melebar. Tidak ada keraguan di wajah, tetapi menakutkan. Xiao Yueli. Xiao Yan memandangi sepasang mata berbentuk bulan sabit. Meskipun dia tidak bisa melihat gambaran lengkapnya. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa ini adalah anak ketiganya, Xiao Yueli. Xiao Yueli menganggukkan kepalanya ringan. Dan kemudian melihat lengan berdarah Xiao Yan. Yang awalnya tertawa di mata bulan sabit. Segera menjadi Han-Han. Ayah, apakah mereka menyakitimu? Xiao Yueli berdiri. Sedikit memiringkan kepalanya. Dan tangan kecilnya yang ramping menarik sabit yang dimasukkan ke tanah. Membawanya ringan di bahunya. Dan berbalik perlahan. Matanya yang paling menonjol. Pertama lihat Liang Feng memegang pedang kuno. Mata ungu biru Xiao Yueli berangsur-angsur menjadi dingin. Dengan alis tipis. Dan fluktuasi yang berasal dari tubuhnya membuat Ye Jiang dan Liang Feng menatap. Segera, Ye Jiang tertawa dan tertawa. Dan wajahnya penuh kesedihan. 1 bintang. Menertawakan Ye Jiang adalah karena fluktuasi yang berasal dari Xiao Yueli bukanlah kekuatan yang tak tertandingi yang diharapkan oleh semua orang. Tetapi hanya bintang yang lemah dan tidak mencolok. Di lapangan, banyak orang mengikuti napas Xiao Yueli. Yang melihat sekilas kekuatan Xiao Yueli. Tidak seorang pun di lapangan yang bisa memikirkan kekuatan Xiao Yueli sebagai bintang. Haha, istana iblis leluhur ini benar-benar banyak sampah. Bahkan peri bintang tunggal tidak bisa mengalahkannya. Itu benar-benar konyol. Merasakan napas Xiao Yueli. Hanya kekuatan 1 bintang. Adapun rasa krisis hidup dan mati yang baru saja muncul. Ia sepenuhnya menganggapnya sebagai ilusi. Melihat sosok mungil ini. Itu haruslah seorang gadis. Kekuatan yang dipancarkannya hanya bintang. Dan itu baru saja bisa menakuti Liang Feng. Mungkin karena Liang Feng mengkonsumsi semua sumber keabadian di tubuhnya karena pedang. Sayang sekali, gadis ini tampaknya adalah putri dari pria yang dipimpin oleh tim yang tak kenal takut. Tampaknya ini agak disayangkan bagi ayah dan anak perempuannya. Seng Ying dan Jiang Wuji dari kuil Xingchen menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Yueli, segera kembali. Kamu bukan lawannya. Xiao Yan mengencangkan pikirannya. Gadis muda yang tiba-tiba muncul. Sosok mungil dan rapuh menghalangi dia. Bagaimana mungkin Xiao Yan menjadi ayahnya? Biarkan putrinya berjuang untuknya. Xiao Yan menggertakkan giginya. Berdiri. Dan hanya ingin melangkah maju untuk mencegah Xiao Yueli. Sosok mungil berubah menjadi gambar sisa. Kecepatannya sangat mengesankan sehingga sosok mungil muncul di depan Liang Feng. Mata murid Liang Feng menyusut. Ngeri dari hatinya. Liang Feng hendak mengangkat pedang kuno untuk melawan. Tetapi pada saat ini menemukan bahwa kecepatannya sudah terlambat. Bahkan jika dia mengambil Xian Yuan Qidan, tidak ada banyak gas Xian Ziyuan yang ditemukan di tubuhnya. Tetapi dengan kekuatan fisik petarung bintang 5, dia agak percaya diri. Jadi dia tidak terlalu takut. Dentang, sosok Xiao Yueli muncul. Bilah sabit yang tinggi sudah tidak terkendali. Telapak tangan kecil itu, yang hanya memegang setengah dari pegangan, tidak lambat, dan sabit itu melambai. Pedang kuno Liang Feng memiliki roh, dan mengambil inisiatif untuk terbang maju untuk melawannya. Tapi serangan Xiao Yueli bukan hanya itu. Dia berjalan sedikit lebih ringan. Dan juga ringan seperti burung layang-layang. Ketika dia bergerak, dia muncul di belakang Liang Feng. Sabit yang bertabrakan dengan pedang kuno tiba-tiba melintas. Kepala Liang Feng, mata Liang Feng menyusut. Dan tubuhnya ingin bergerak. Tetapi dia menemukan bahwa pada saat ini semua rute yang bisa dihindari semuanya ditutup. Dan ujung sabit telah mencapai tenggorokannya. Ye Jiang, Liang Feng meraung. Wajahnya pucat pada saat ini. Dan sekarang dia tidak bisa peduli pada wajahnya dan berteriak minta tolong Ye Jiang. Saat berikutnya, tubuh Ye Jiang muncul. Dan Xiao Yueli, yang bertubuh mungil, diusir. Kecepatan dan kekuatan Dosian bintang 5 Ye Jiang tidak tercakup. Sumber abadi-abadi melekat pada kepalan tangannya. Membuat udara mendesis. Mata ungu dan biru Xiao Yueli tampak kusam. Tetapi ketenangannya adalah ketenangan yang tenang. Xiao Yueli menarik kembali. Menarik sabit. Dan mengganti posisi Liang Feng ke posisinya. Wajah Ye Jiang tiba-tiba berubah. Dan bentuknya tidak bisa membantu tetapi mandek. Dan dia harus mengubah arahnya lagi.
Tetapi pada saat itu, sabit Xiao Yueli telah sangat robek. Dan itu langsung di pinggang Liang Feng. Dan darah tiba-tiba menyembur. Daging Liang Feng tiba-tiba berdaging. Xiao Yueli matanya tenang dan dia memandang Ye Jiang yang akan datang. Mata ungu biru itu sedikit bengkok, seakan menertawakan mereka. Xiao Yueli mengangkat tangannya saat ini. Lengan kecil rampingnya tampak sangat rentan. Menghadapi amarah Ye Jiang yang mengamuk, Xiao Yueli mengepalkan tinjunya yang kecil, dan sepertinya memukulnya dengan keras. Memukulku dengan tinju akan meledakkanmu menjadi saus daging. Dan biarkan omong kosong itu mengawasi putrimu terbunuh. Ye Jiang yang tertawa. Tinjunya bercampur dengan angin yang sangat kencang. Seperti meteorit yang sangat keras menuju Xiao Yueli hancur di masa lalu. Di mata ungu dan biru Xiao Yueli, Mei Yan dengan tenang berkata, "Hihi, aku baru saja berjanji pada ayah. Aku ingin melindunginya. Jadi kalian semua harus mati." Tawa santai dan biasa datang dari sosok mungil ini. Tubuh berbentuk perban hanya bisa melihat sepasang mata biru ungu dan kekuatan peri bintang. Tetapi kata-kata itu keluar. Itu mengejutkan semua orang di lapangan. Ini benar-benar ayah dan anak perempuan yang naif. Tinjuku sudah cukup untuk meledakkanmu menjadi saus daging. Wajah Ye Jiang seperti binatang buas. Tidak ada belas kasihan di tangannya karena dia adalah seorang wanita kecil di depannya. Bayangan kepalan tangan Ye Jiang langsung menutupi sosok mungil Xiao Yueli. Keganasannya tidak masuk akal. Pergi mati. Gadis kecil yang tidak bersalah. Ye Jiang berteriak keras. Dan meninju mati. Membawa badai dahsyat. Mengalir deras. Mata ungu dan biru Xiao Yueli mengedipkan matanya yang besar. Dan kemudian di bawah cahaya pandangan yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yueli perlahan mengangkat lengannya yang kecil dan kurus. Tinju, tetapi hanya setengah dari ukuran orang biasa. Itu terlihat lucu dan menyedihkan. Ini hampir mati. Melihat pemandangan ini, banyak orang menggelengkan kepala. Di bawah tatapan getaran yang tak terhitung jumlahnya, tinju Xiao Yueli tampaknya menggunakan semua kekuatannya. Meninju dengan satu pukulan. Dan langsung mengenai tinju seperti gunung Ye Jiang dengan Xiao Jiangli dalam posisi paling positif. Bersama, Xiao Yan sangat gugup sehingga pagoda Zichen Suling berubah alis. Dan ia siap menggunakan kekuatan pagoda Zichen Suling kapan saja. Sekarang, ada orang lain untuk Xiao Yan yang harus menggunakan kehidupan untuk menjaganya. Jadi jika Xiao Yueli dalam bahaya, Xiao Yan akan putus asa untuk menyelamatkannya. Bahkan jika dia menggunakan menara spiritual Zichen virtual, Xiao Yan tidak akan pernah menyakiti putrinya. Namun, postur pertarungan Xiao Yueli dengan Ye Jiang membuat Xiao Yan takut. Tetapi Xiao Yan memandang kepercayaan Xiao Yueli yang polos. Tetapi dia melihat bayangannya sendiri. Saya memiliki cukup kepercayaan di hati saya untuk menerima pukulan. Namun, di mata orang lain, sosok mungil Xiao Yueli dapat ditabrak lumpur oleh tinju Ye Jiang di saat berikutnya. Boom! Pada saat keduanya menggedor, gelombang kejut besar meledak dengan gila-gilaan. Di alun-alun di bawah kaki keduanya. Batu tulis yang diperkuat diangkat, dan tanah dengan cepat retak seperti jaring laba-laba. Di bawah angin kencang, itu terus-menerus dinaikkan. Untuk sementara, seluruh adegan tertutup asap. Tubuh Zhen Xiao gemetar. Banyak orang terpana. Mata semua orang tertuju pada asap. Mata mereka menatap medan perang. Mereka semua ingin tahu, apa hasilnya. Ketika semua orang terkejut, sebuah sosok ditembak mundur dari asap dan debu. Setelah sosok itu menembak ratusan meter, kemudian kakinya dimasukkan ke tanah. Kekuatan yang kuat langsung menyebabkan kakinya jatuh ke batu tulis alun-alun. Di tengah, parit dengan panjang 100 meter ditarik langsung, dan sosok itu berhenti. Setelah asap berangsur-angsur hilang, seluruh kotak, untuk sesaat, memicu seruan mengerikan. Bagaimana situasinya? Bagaimana mungkin? Ye Jiang, Dewa Aliansi Pertarungan, Seng Ying dan Jiang Wu dari kuil Xingchen, serta semua anggota Protos kuno, menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Menatap Ye Jiang, yang kakinya jatuh ke tanah, dan wajahnya luar biasa. Pukulan itu, mau dikatakan sebagai pejuang bintang, bahkan jika itu adalah pejuang Samsung biasa, atau bahkan pejuang bintang 4. Dalam menghadapi pukulan Ye Jiang,
Itu pasti mati. Desis. Ada suara desis yang dingin di lapangan. Dan jika aku masih tidur, aku tidak tahu apa yang terjadi. Droid bintang 1 mengguncang puncak gayung bintang 5. Siapa yang akan percaya? Asap perlahan menyebar. Di atas alun-alun, sosok mungil Xiao Yueli muncul di debu lagi. Pada saat ini, Nizi Xiang membawa sabit yang beberapa kali lebih besar dari sosoknya. Mata ungu biru yang bocor berubah menjadi bulan sabit. Xiao Yan memandangi sepasang mata Xiao Yueli, hampir seperti anak yang merokok. Mustahil. Bagaimana bisa? Hanya ada embusan bintang. Bagaimana aku bisa mengguncang aku kembali? Ye Jiang tampak pucat. Dan kesemutan dari tinjunya saat itu mengatakan kepadanya bahwa ini bukan ilusi. Buntutnya memudar. Tetapi mata semua orang menatap pertempuran di atas alun-alun. Setelah asap menyebar, Xiao Yueli, yang muncul di mata semua orang, dan Ye Jiang, yang diledakkan sejauh 100 meter. Jika itu masuk akal, hasil dari pukulan ini haruslah sebaliknya. Tetapi situasinya sekarang tampak jauh di luar harapan semua orang. Kamu Jiang dari aliansi pejuang dewa diusir. Tidak, kekuatan Ye Jiang telah mencapai pejuang bintang 5. Sekarang aku hanya selangkah lagi dari pejuang bintang 6. Aku bisa merasakan nafas Nizi. Tapi itu hanya petarung 1 bintang biasa. Saya memiliki kepercayaan diri untuk bermain. Bagaimana mungkin? Petik 2. Di mata orang-orang di sekitarnya, banyak orang terkejut dan berbicara. Mata semua orang terkejut. Mereka semua memandangi Xiao Yueli dengan luar biasa. Memperhatikan sosok mungil. Dan momentum yang dipancarkan oleh hampir semua orang di lapangan bisa merasakannya. Napas benar-benar hanya 1 bintang. Di alun-alun di bawah Tiantianzu, suasananya juga tiba-tiba memadat. Apa tepatnya yang digunakan Xiao Yueli untuk menggunakan kekuatan 1 bintang untuk meregenerasi sungai Yejiang yang 5 bintang ke bumi. Sungguh luar biasa. Bahkan mata Xiao Yan redup. Dan wajahnya penuh tanda tanya. Kamu pasti menggunakan semacam sihir. Tapi, kamu benar-benar hanya peri bintang 1. Aku masih tidak percaya. Aku tidak bisa mengalahkan anak bintang kecil yang peri 1 bintang. Ye Jiangyi mengertakkan giginya, ekspresi rasa malu di wajahnya muncul. Membunuh. Kaki tersangkut di tanah. Mengangkat kakinya untuk menarik keluar. Dan kemudian melangkah maju dengan keras. Bergegas menuju Xiao Yueli dengan kecepatan tercepat. Angin tinju berhamburan seperti pancuran. Xiao Yueli tidak panik. Dia memasukkan sabit di bahunya ke tanah. Lalu menepuk-nepuk debu di telapak tangannya. Memutar leher dan bahunya. Dan tampak seperti sedang melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Tuannya bilang, kamu tidak bisa berolahraga segera setelah makan. Kamu harus melakukan pemanasan sebelum latihan berat. Kata Xiao Yueli. Melakukan gerakan pemanasan sendiri. Sepanjang adegan, ada puluhan ribu penonton. Pada saat ini, tidak ada yang bisa dilihat. Melihat sosok mungil, tampang imut yang bergoyang dari kanan ke kiri. Bahkan tidak bisa menebak bahwa dia bertarung dengan Ye Jiang. Di antara tim yang berpartisipasi dalam permainan di seluruh dunia fantasi, bertarung melawan Ye Jiang, yang memiliki yang terbaik kedua, tetapi tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Benar-benar hantu pemanasan yang lucu ini. Xiao Yan juga memiliki senyum pahit di wajahnya. Melihat penampilan Xiao Yueli, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang diajarkan orang tua yang buruk yang Raja Tianzang kepadanya. Menguap, Tianzang Wang duduk di kedai minuman, dan tiba-tiba bersin, lalu menggosok hidungnya yang gatal, dan berkata dengan marah, aku tidak tahu yang bau dan tak tahu malu mengatakan kata-kata burukku. Kamu, temukan kematian. Pada saat ini, Ye Jiang datang dengan kasar, menyaksikan tindakan Xiao Yueli. Di matanya, ini bukan tindakan pemanasan biasa. Itu hanya provokasi telanjang terhadapnya. Tinju itu berteriak langsung pada Xiao Yueli. Sosok Ye Jiang tercapai. Dan ketika semua orang menatap adegan ini, dia pikir Xiao Yueli akan dipukuli oleh Ye Jiang. Tetapi saat berikutnya di seluruh lapangan, ada seruan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Ye Jiang sangat cepat. Tetapi Xiao Yueli tidak menghindar secara langsung. Tetapi sedikit tanah. Tubuh meledak. Lutut tertunduk.
dan langsung mengenai perut Ye Jiang. Bang! Dengan suara keras, tubuh Ye Jiang melesat keluar. Tinjunya, bahkan rambut dingin Xiao Yueli, belum pernah disentuh. Tetapi pukulan keras Xiao Yueli memukulnya dan terbang keluar. Terlalu lemah. Belum Xiao Hei dan Xiao Baiqiang. Wajah Xiao Yueli menunjukkan ekspresi yang membosankan. Dia terus menggerakkan tulangnya, memutar lehernya dan memutar pinggangnya sebentar. Ye Jiang menarik diri dari ketinggian 100 meter lagi untuk menstabilkan tubuhnya. Rasa sakit yang parah di perutnya hampir membuatnya muntah. Tapi wajah Ye Jiang juga sangat jelek. Dan dia bisa melihat bahwa itu benar-benar menyakitkan. Tuan, apakah dia akan dalam bahaya? Yueli. Bagaimanapun, permainan ini menyatukan Tian Jiao dari Wanji. Dia mungkin dalam bahaya. Tian Zhangwang minum anggur dengan santai. Dan Suner diam. Duduk di samping. Alis Liu Mei menegang. Dan wajahnya khawatir. Raja Tibet meneguk anggur lagi. Duduk. Tersenyum. Dan berkata, ayo, kamu tahu kekuatan Nizi. Adapun apa yang disebut Tian Jiao dari Wanji, saya khawatir Nizi belum mengambilnya. Para pelayan hantu bernama Xiao Hei dan Xiao Bai sangat hebat. Yakinlah, tidak ada seorang pun di Hongmeng yang bisa menyentuhnya. Apalagi Tian Jiao yang sombong ini. Saya pikir saya masih bersimpati pada anak-anak itu. Petik 2. Tian Zhangwang perlahan mengatakan bahwa dia berpikir bahwa Sun Er terlalu banyak berpikir dan meremehkan kekuatan Xiao Yueli. Mendengar kata-kata Raja Tianzang, Kaoru mengangguk. Sedikit lega. Tetapi ibu mertuanya selalu khawatir tentang anaknya. Semoga Nizi tidak terlalu menggertak beberapa orang. Patut disayangkan menjadi sombong hari ini. Raja Tibet berkata, sambil menjaga dirinya sendiri. Dia menuang semangkuk besar anggur untuk dirinya sendiri. Bergumam dan minum. Lalu tersenyum cerah. Apa yang kamu lakukan? Tatapan Ye Jiang beralih ke Xiao Yueli. Ye Jiang Qiang menderita sakit perut dan berteriak. Dia tidak bisa percaya bahwa rasa sakit yang parah dari perut disebabkan oleh Nizi ini. Perkelahian. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Xiao Yueli berkata dengan lembut dengan tatapan polos di matanya. Ye Jiang mendengar bahwa ketika dia menggigit giginya berderak, dan tubuhnya bergegas keluar. Pisau panjang telah dipegang di tangannya. Di atas itu, dia tiba-tiba mengirimkan gelombang kuat, yang sangat menindas. Dengan amar, jelas. Setelah makan 2 kerugian, Ye Jiang tidak lagi memperlakukan keponakan kecil di depannya sebagai peri bintang biasa. Dan 2 serangan, Ye Jiang tidak pernah menemui Xiao Yueli. Keterampilan memerangi domain gila menari. Ye Jiang tidak pernah mengorbankan senjatanya sendiri sebelumnya. Karena menurutnya, kita tidak bisa menggunakan senjata untuk berurusan dengan kelompok boneka ini. Namun, situasi saat ini terlihat seperti Nizi kecil ini dengan hanya 1 bintang di depannya tidak begitu sederhana. Melihat Ye Jiang mengeluarkan senjata, Xiao Yueli juga menarik sabit yang tertancap di tanah. Membawanya di bahu dupa. Mata Sui Lingling berkedip. Pandangan manusia dan hewan yang tidak berbahaya. Gelombang mengerikan meledak di antara pedang panjang di tangan Ye Jiang. Cahaya langit menyapu seperti badai. Yang berikutnya, ia miring ke arah Xiao Yueli. Ye Jiang adalah sumber kaya peri. Terbungkus ki. Tubuhnya jatuh. Boom. Tidak jauh dari situ, Xiao Yueli membawa tulang sabit yang kecil. Mengangkat sabit untuk menggambar jarak yang sempurna di udara. Dan tidak ada fluktuasi sumber keabadian di atas sabit itu. Sepertinya dia tidak pernah berniat menggunakan keterampilan bertarung. Lawan Ye Jiang ini, tuannya mengatakan bahwa berkelahi adalah seni. Tetapi tidak semua orang memahaminya. Xiao Yueli berkata pelan-pelan bahwa dalam setiap kata, tuannya selalu tak terpisahkan. Tentu saja, tuan di mulutnya secara alami adalah raja hari itu. Dentang, pedang Ye Jiang menyala dan sabit Xiao Yueli memukulnya dengan keras. Xiao Yueli memegang sabit itu di kedua tangannya. Di hadapan serangan Ye Jiang, jejak Xiao Yueli tidak pernah mundur. Kekuatan menyapu sekitar. Kedua sosok itu kuat dan lemah di bawah perhatian semua orang. Tetapi mereka bertabrakan bersama pada saat ini. Terlepas dari matanya, Xiao Yueli semuanya dibalut. Dalam kekuatannya yang besar, tubuh Xiao Yueli berdiri diam.
Seolah-olah kekuatan kuat Ye Jiang. Di sini, dia tidak bekerja sama sekali. Xiao Yueli matanya sangat pudar. Dan kemudian tangan kecilnya bergetar. Dan sabit di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam ungu. Hanya butuh beberapa saat untuk menelan cahaya pedang Ye Jiang. Dan Ye Jiang segera merasa bahwa sumber energinya sendiri sedang dilahap. Dan dia takut untuk mundur. Namun, Xiao Yueli bergerak, menginjak tanah, mengangkat sabitnya. Yang berarti bahwa dia tidak berniat untuk melepaskan Ye Jiang. Dengan bentuk yang berputar, sabit itu juga menggambar lengkungan sempurna di udara. Ketika sabit jatuh, kecepatannya hampir berkedip. Ye Jiang segera mengangkat pisau panjang di tangannya untuk menghalangi. Dentang, ada dampak logam keras lain. Dan kekuatan ini langsung menghantam pedang Ye Jiang. Hah, setelah sabit jatuh, ada kekuatan yang luar biasa. Jarak yang tidak pernah dipikirkan Ye Jiang. Aku melihat teriakan Ye Jiangyan. Dan dia berlutut tepat di satu lutut. Dan sebuah lubang hancur di bawah lututnya. Dan Ye Jiang lengannya. Membawa pisau panjang saat itu. Menjabat tangan Ye Jiang. Mulut harimau tercabik-cabik. Dan darah merembes. Wajah Ye Jiang berubah drastis. Pada saat ini, dia tidak bisa memahami monster dalam sosok mungil. Jelas, itu hanya memancarkan kekuatan seorang petarung bintang. Tetapi yang dipajang adalah bahwa Ye Jiang menghadapi petarung bintang 5 adalah kekuatan yang luar biasa. Yang tidak terbayangkan. Ye Jiang segera tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kartu hall-nya lagi, dia akan dikalahkan oleh Nizi yang tampaknya pengecut ini. Pedang panjang Ye Jiang melepaskan kekuatannya dan tubuhnya mengalami kemunduran. Segera, sumber energi abadi dalam tubuh melonjak keluar. Pisau panjang itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat. Udara dipenuhi dengan gas. Sebuah jari disapu oleh pisau panjang. Ringan. Keterampilan memerangi domain wave cut yang tak tertandingi. Saat suara Ye Jiang jatuh, gelombang di pisau panjang menjadi lebih keras. Dan kemudian gelombang tajam. Cahaya pisau yang kuat bersiul. Merobek udara langsung ke arah Xiao Yueli. Dao Guang mengoyak udara. Dan pada saat ini, Ye Jiang juga berubah menjadi sentuhan Chang Hong. Dan juga keluar dengan terburu-buru Dao Guang. Menikam Xiao Yueli dengan keras pada kecepatan yang sangat tak terduga. Kecepatan Ye Jiang juga merupakan horor yang cepat. Bahkan Tian Jiao dari 5 faksi utama mengoceh. Dan bahkan mereka tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Namun, dengan kecepatan dan kekuatan 5 faksi di dunia atas, sosok Xiao Yueli sangat hambar. Pertama kali ia mengangkat sabitnya dan melambaikannya. Hitam dan ungu. Cahaya gelombang berkibar dari atas sabit. Dan tiba-tiba memukul gelombang berombak Ye Jiang yang tak tertandingi. Klik. Dan gelombang berombak Ye Jiang yang tak tertandingi. Bahkan tanpa perlawanan. Langsung terhapus oleh pisau sabit hitam ungu milik Xiao Yueli. Ye Jiang dalam keadaan bugar dan muncul di atas kepala Xiao Yueli. Itu sangat cepat. Dia menebas dengan tajam. Xiao Yueli tampaknya telah melihatnya. Pada kecepatan yang tidak secepat menutupi telinganya, Xiao Yueli tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat Ye Jiang di atas kepalanya, sabit kebetulan bertabrakan dengan pisau panjangnya ketika dia mengangkat tangannya. Dentang, pasukan kuat meletus secara langsung. Tetapi sosok Xiao Yueli tidak tergerak. Dan Ye Jiang sengsara. Dan tubuhnya kehilangan keseimbangan dan menembak ke belakang. Pada saat ini, Xiao Yueli perlahan-lahan mengangkat jarinya. Dan retakan terbuka dari perban di ujung jarinya. Dari celah itu, tampak sedikit kulit yang bisa dilihat. Dan kulitnya berwarna keemasan. Xiao Yueli mengangkat jarinya. Membungkam mulutnya. Mengubah jarinya menjadi jari yang ringan. Dan menghambur pergi ke arah Ye Jiang. Tidak ada suara sama sekali. Dan Xiao Yueli menyebutnya dengan paksa. Bang! Suara Xiao Yueli turun. Jari ringan langsung mengenai tubuh Ye Jiang. Jari ringan itu langsung menembus perut Ye Jiang. Dan lubang darah muncul di perut. Setelah menggeliat di tanah selama beberapa minggu, Ye Jiang menghirup darahnya mengucur. Dan ekspresi serigala mencapai ekstrim. Mata Ye Jiang merah. Dia merasakan kekuatan luar biasa. Sekarang setelah dia akhirnya mengerti, Xiao Yueli bisa membunuhnya secara langsung. Dari awal hingga sekarang, Xiao Yueli sedang bermain dengannya.
Xiao Yueli membawa sabit di pundaknya dan mengambil langkah kecil. Xiao Yueli tidak mengambil langkah, dan napasnya bertambah 1 poin. Pejuang 2 bintang. Samsung Fighting Fairy. Peri bertarung bintang 4. Peri pertarungan bintang 5. Napas Xiao Yueli tumbuh sangat marah sehingga dia akhirnya datang ke Ye Jiang yang jatuh ke tanah. Mata birunya yang biru membungkuk ke bulan sabit. Dan suara lembut itu terdengar perlahan. Kamu pikir aku kekuatan macam apa? Xiao Yueli berjongkok dan menatap Ye Jiang, yang terluka parah. Tuan itu berkata, semua orang yang bergantung pada dunia untuk bertarung adalah orang idiot. Xiao Yueli melanjutkan. Murid-murid Ye Jiang menyusut saat itu. Dan mereka menjadi sebesar mata pin. Kemudian bergidik. Jangan bunuh aku. Aku salah. Aku akui. Ye Jiang memandang Xiao Yueli, yang hanya menunjukkan sepasang mata. Pada saat ini, memegang sabit, dia tidak merasa Xiao Yueli cantik pada saat itu. Saya hanya bisa merasakan bahwa Xiao Yueli seperti dewa kematian. Dia bisa mengambil nyawanya kapan saja selama dia mau. Xiao Yueli tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri, mengambil langkah yang menyenangkan, dan berjalan. Upamaku